Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Ketemu lagi dengan saya Pak Babin dan Bu Babin. Di vlog kita selanjutnya yaitu Bu Babin pergi ke pasar. Kok nggak enak kalimatnya sih? Kayak Sarimin pergi ke pasar. enggak sih, kita mau ke pasar, mau beli barang-barang. Nah pemirsa ada yang mau tahu aslinya Bu Babin kayak gini, dia pakai kacamata. Minus berapa Bu nih? Minus 5. Minus 5, terus satunya? 5,25. Beda seperempat. 5 sama 5, makanya kacamatanya tebal banget nih. Kayak jengkol ya kan? Iya. Jadi, dan aslinya ya nggak bisa ngeliat dengan jelas. Jadi dulu Pak zaman di Trans, itu kalau timnya itu di depan kan suka ngasih kertas tuh ada tulisannya. Baca gitu. Gue nggak bisa baca. ya harus Itu ngeblur semua. Sekarang aku mau tanya nih Bu nih, separah apa sih kacamata minus matanya tuh? Misalnya nih, nek segini, ini coba dicopot. Iki apa sih? Aku nunjuk angka berapa nih? 3 lah. Kelihatan ya? Masih lihat. Nah segini, ini berapa? 2. Yang aku nggak jelas itu tulisannya Pak tulisan. Ini jelas kebaca nggak? Iya, itu nggak, itu udah ngeblur ya. Oh, itu gitu. udah ngeblur. Masa? Iya. Kalau jari mungkin karena apal ya kan? Kan pasti 5 tuh. Kalau naik segini 1, segini gitu kan. Nah ini berapa Tapi nih? kalau itu 5.000. Duit apal banget dia itu. Kalau uang jarak 1 kilometernya tetap kelihatan. Tapi bukan kelihatan pakai penglihatan sih, penciuman. Ya. Emang aku opo? Pelacak. Yuk kita mau ke pasar nganter dia belanja, nanti kita temenin. Karena sekarang lagi pandemi kita pakai masker gitu ya, biar aman. Terus pakai ini motor nih ngajak jalan-jalan ya, sekalian dipanasin. Tapi Pak aku sebenarnya izin loh. Kenapa? Ke pasar dadak di vlog. Kalau artis-artis yang di TV, kalau belanja itu keren. Kalau di vlogin. Mergani? Soalnya di supermarket. Supermarket. Iya. Ya, kan belanjaannya keren, tempatnya keren, ya kan. Terus banyak. Kita harus bangga mempunyai pasar tradisional karena dari situ UMKM dan ekonomi kreatif yang ada di bawah itu hidup. Karena sehari-hari kita tidak lepas dengan pasar. Kalau kita sehari-hari ke supermarket, kasihan pedagang-pedagang kecil gitu. Jadi kita harus balance. Untuk sehari-hari mungkin ke pasar tradisional. Sesekali waktu kita juga boleh jalan-jalan ke supermarket. Iya, karena ada beberapa bahan kebutuhan ini ya sembako yang mungkin ada yang nggak ada di pasar tradisional, ada di. Iya. Nah, aku jadi juga pesan kepada warga masyarakat, jangan setiap saat kita melulu belanja itu harus di minimarket gitu. Belanjalah kita di toko-toko atau warung-warung dekat dengan kehidupan kita. Tetangga yang buka warung kelontong, kita larisi lah. Iya, pertama dari segi biaya lebih hemat, pasti lebih murah, ya kan. Kedua, silaturahmi juga. Yang ketiga jelas membantu perekonomian mereka, ya kan, Pak Sekarang kita mau ke pasar tradisional, yaitu pasar Balidono yang ada di Purworejo. Dia mau beli apa? Tadi dulu, tapi Bu Babin dari kecil juga mau bilang nih, sebenarnya nggak suka ke pasar tradisional. Kalau dulu Bu Babin diajak sama ibunya Bu Babin, karena cenderung becek dan bau. Oh, itu dulu. Itu dulu. Sekarang tidak. Pasar tradisional itu sudah baik. Di Purworejo pun sudah pakai eskalator loh. Oh iya benar. Iya, pakai eskalator. Keren banget. Keren. Jadi, yuk kita ikutin, ngajak dia jalan-jalan. Ayo dipakai helmnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masker turung Pak ya. Aduh. Tuh kan mogok terus. 5, 6, 7, 8, 11, baru nyala. Ayo Bu nih. Yuk gas ya. Ya namanya kehidupan kita polisi di kampung ya Bu nih. Mamanya masih sejuk, terus udaranya ya masih dingin. Iya, tapi ini kan mulai musim kemarau ya. Tapi alhamdulillah kita nggak kekurangan air ya Pak ya. Ini bukan memasuki musim kemarau, memang sudah musim kemarau. Oh iya. Nanti di bulan-bulan November itu mulai turun hujan ya. Itu apa namanya? Terus mulai apa ya? Tunas apa sih? Semi. Semi tanaman. Oh, kok kayak nang luar negeri wae ana musim semi. Maksudnya apa? Salah ya. Nah, ini
masyarakat yang baik tentunya juga harus patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas. Nggak cuma tata tertib lalu lintas, norma-norma yang ada di masyarakat kan juga ya Pak Ya, di sini Pak juga. ono koncomu kayak Pak Oh iya. Dan nah, itu ada yang ngeblong lalu lintas tuh. Nggak boleh dicontoh seperti itu, ya. Iya. Nggak boleh. Ini Karena- jalanan sepi ya, masih sepi, masih perpanjangan ya Pak ya. Ya kenapa? Karena satu membahayakan diri sendiri dan lebih parah lagi orang lain. Coba kalau yang dari sana hijau, sini terobos lampu merah, tabrakan yang bisa adu banteng gitu frontal dari sana juga. Iya, kalau menurut kalian nggak apa-apa, kan gue cuma nyalip beberapa detik, justru beberapa detik itu bisa berakibat fatal. Fatal, Iya ya. kan? Jadi jangan menyepelekan beberapa detik. Nah, hijau-hijau. Teman-teman juga patut tahu nih ya, bahwa kecelakaan lalu lintas itu menyumbang angka kematian terbanyak ketiga di dunia. Oh. Yang pertama Yang itu pertama apa Pak? adalah penyakit jantung, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah kecelakaan lalu lintas. Oh, gue pinter sih. Pintar polisi kok. Oh, emang Bian sekolah berprestasi juga Pak Prestasi Pak Bapak itu ranking 1 di sini, Dari 14 siswa. ya Allah, di mana-mana itu sekelas itu muridnya 40 30-an. Kita masih bensin dulu biasa. Sesuk minggu dek, ayo tajak melu aku mlaku-mlaku ning Purworejo. Kutha Purworejo dek, sakulon ngayu Jakarta. Kutane resik, tur akeh tempat wisata. Kutha Purworejo dik, akeh sing kondang ning kono. Yang siramu melu dijamin ora kuciwa. Ra percaya apa? Buktekke. Beduk Purworejo sing paling gedhe sak donya. Kuat Seplawan, Pantai Ketawang, tekan Jatimalang. Ini Tugu Wayang di Purworejo nih. Tugu Wayang, gunungan. Yuk, gas ke pasar yuk. Jadi Bune kenapa dikasih polis lain tempat-tempat keramaian tadi? Karena pemerintah membatasi warganya untuk terjadinya kerumunan-kerumunan. Biar Oh, jadi fungsi polis lain itu membatasi terjadi kerumunan. Betul. Biar warga nggak numpuk di satu tempat. Ya, nggak boleh di situ lah, nggak boleh masuk malah. Iya. Nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk ya. Nah, nek mana cecek Pak. Cocok ye. Pokoknya kudune dikai polis lain. Biar supaya Biar supaya ana wedok sing nyedeki kowe apa meneh masuk ke hatimu. oh ya kayak gitu. Namanya suami istri itu harus ada rasa kepercayaan. Di mana tempat berikan suami atau istri kita itu kepercayaan. Gitu. Ya kan? Ah, dasar wong lanang. Tapi Pak kata pepatah, kucing nang arepe dikai iwak asin mesti dijuto Pak. Oh nggak juga gitu. Kita ada pepatah seperti itu. Tapi ada juga ketika kita melihat dari ikan yang ada di laut. Nang apa? Dia lahir di laut, ya kan? Setiap hari direndam bertahun-tahun dengan air laut. Tapi ketika disembelih ikannya itu nggak asin. Itu menunjukkan bahwa kita teguh pada prinsip dan pendirian. Walaupun kita itu mungkin ada teman yang ngajak maksiat, yang ngajak berbuat jahat. Kalau kita teguh pada pendirian, tentunya tidak akan terjadi. Nah, kan gitu. Seperti ikan laut tadi. Dasar. Iya juga sih Pak
pagi hari, ya kan? Kebetulan Pak Babin hari ini off, lagi libur. Di standar. Soalnya bukan konten, nek konten dimbroke. Pak Hah? iki ku nanggone daging, emang kau nggak duit? Gawa, tenang, Mbak. Hah, tumben-tumbenan biasanya. Aku kepengen daging. Oh, mana? Ya. Yuk. Yuk. Nah, iki ketemu karo Mbak. Bino, Nah, Mbak sama Mbak Bugino. Bugino. Iya betul. Iki Mbak langganannya Pak Babin di Pasar Balitono. Mbak, Ya, aku kepengen beli daging khas dalam. salam oke. Aku kepengen gawe steak bunyi. Steak apa kuwi? Steak itu daging dibakar. Oh, sate. Sate ini nggak ditusuk. Ini nggak ditusuk. Dimasak neng non teflon terus di apa sini? Dipanggang ya. Mbak. Gayamu Aku pesen daging khas dalam ya. Untuk kapan? Sekarang? Sekarang. Sing anyar ana, Mbak? Yono. Ada ya? Ada. Ah. Siap. Coba Mbak, mana dagingnya? Ini namanya khas dalam yang seperti ini. Oke. Aku minta sekilo lah, Mbak. Ya siap. Kilo. Mau dipotong sekalian apa? Disayat sekalian ya, kayak kemarin. Jadi dalam satu sambil ditimbangin, Mbak. Oke, siap. Nah, kalau teman-teman tahu daging khas dalam itu dalam seekor sapi ada berapa kilo, Mbak? Paling 4 kilo sampai 5 kilo. 4 kilo sampai 5 kilo. Makanya harganya lebih mahal kali ya? Ya iya 150. Jadi daging khas dalam itu karena jumlahnya cuma sedikit di dalam satu sapi, jadi dia juga lebih mahal. Dan keunggulannya itu apa, Mbak? Keunggulannya daging khas dalam? Keunggulannya. Lebih empuk ya? Kelebihannya dia lebih empuk, lebih lembut. Lebih Dagingnya empuk, lebih lembut. lebih cepat matang kalau dimasak. Itu bagian apanya sih, Mbak? Sini, kaki. Bukan, lular dalam itu di bagian dalam. Di dalam apa paha. perut. Oh, paha sini. Paha yang ada di dalam tapi bagian dalam Oh, gitu. kan Teman-teman perlu tahu nih, daging khas dalam tuh nama kerennya apa, Mbak? tenderloin. Tenderloin. Ya, Kalau sirloin, sirloin khas luar. ngerti? Oh, berarti memang ada luar dan dalam. Ya. Kalau sirloin empuk juga nggak? Ya sirloin empuk, cuman agak ada gaji. Oh, lebih banyak gaji. Karena ini gaji sapi, Pak, aku nggak suka. Kalau gajimu aku suka. Bener. Wih, Ini nasi loh, ini disayat. Jadi biasanya Pak Babin cuma masak ini tuh pakai lada hitam sama garam. Sama garam. Sudah itu toh. Iya, udah keluar semua. Nah, Tesnya. enaknya udah keluar. Jadi paling pakai apa? Blue band ya. Ah ya. Nah, pakai butter sedikit. Berapa Mbak aku minta tadi? Ini mau sekilo aja apa 150 seperti kemarin? Manot. Itu 150 ya? itu KB sekalian, Mbak. Oke, siap. Nah, itu nanti ditimbang bayarnya piro. Karena Pak, kita Pak, emang gak duit? gowo, oleh utang karo Mbak ya kan? Oleh. Nanti aku minta nomor WA. Ditinggal tapi. Nomor WA ini minta ya, Mbak, nanti, Mbak. Oke, Aku siap. kapan-kapan kalau pesan sini tinggal WA, Tinggal ambil. tinggal ambil. Ini satu resep nih ya dari Pak Babin. Ketika kalian masak daging, jangan sampai kena air. Nih ya. Kenapa kadang orang masak daging kurban itu bau? Karena biasanya pada dicuci dulu ya. Jadi daging ini nggak dicuci kan, Mbak? Iya, jangan dicuci kalau mau dimasak. Namanya daging masih baru, jangan dicuci. Kecuali sudah lebih dari 10 jam, nah itu baru dicuci. Oke, ini resep dari Mbak Bugino. Kalau lebih dari 10 jam, baru dicuci, baru masukkan freezer. Iya, jangan. Kalau mau masuk freezer malah jangan dicuci. Nah, Itu kalau sudah mau dimasak baru kena air. Soalnya air itu kan masih mentah, banyak bakteri. Nah. Jadi dagingnya rusak. dagingnya rusak. Oke, jadi dari pemotongan tidak perlu dicuci, tapi tentunya pemotongannya itu higienis ya, Mbak ya, Ya, ya betul. kan? Bukan berarti digelar di bawah banyak kotoran gitu, nggak gitu Ya, juga. nggak gitu, ya. Ada prosesnya yang memang sudah sesuai standar ya, Pak ya. Kalau Pak Babin nggak, karena dia masih hygiene kali ya. Jadi begitu beli sudah disayat langsung dipanggang.
Karena bakterinya juga mati, insya Allah sehat gitu kan. Iya sih, itu karena kalau aku lebih suka emang kalau makan daging-daging itu mateng sih, karena aku menghindari itu bakteri-bakteri Pak E. Oke. Sudah Mbak? Sudah. Berapa? Sudah. Ini 1,5 kilo kurang sedikit. Nih, wes manut bayare. Gitu aja. Pinten Bu? 200. Pemirsa ojo-ojo, Bali iki tuku daging sebulan aku ora masak. 200.000 saja. 1,5 kurang sedikit. Kemarin sekilo tuh sehari habis 4 orang aku. Oh, Heeh. dia apa? Karena Dia aja yang lebay makannya. aku kalau makan daging memang lebay sih. Berarti sudah pintar masak ini. Oh, jago. Ini nanti agak dipukuli sedikit. Pukul-pukul. Pukul-pukul. Biar lebih empuk lagi ya? Ah, Oke. Iya, Bu Gino. Aku minta nomor WA-nya dong. Oke, siap. 081 Iya. 215 Hmm. 524 55 3 kali 555. Bu Gino, daging. Ya. Matur nuwun, Mbak. Mbak. Ya, yuk. Nah, teman-teman, cukup sekian perjalanan kita jalan-jalan Cideno ke pasar, kerama dengan warga masyarakat. Tentunya ini pesan Pak Babin terakhir ya. Kalau kita di pasar beli sesuatu, entah itu sayur, entah itu pedagang-pedagang kecil, jangan terlalu menawar dengan harga yang saklek karena kasihan ya Bu nih. Dengan cara seperti itu kita membantu mereka. Ya, dengan sewajarnya saja nawarnya. Syukur-syukur malah nggak ditawar dan ditambah ya Bu nih. Karena di... yang ditambah ya sedekah wah. Oh iya. Jiwane mama tetap nawar Pak E. Ya sudah sampai sini dulu kali vlog kita ya Bu nih. Ayo pamitan.